Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 19 Agustus 2025 dengan tema Terang Dunia. Firman Tuhan diambil dari Kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Terjemahan baru 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan di sini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Terjemahan baru 2. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sobat WB yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan bayangkan dirimu adalah terang itu. Siapa yang dimaksud dengan terang dunia di dalam ayat 14? Di manakah terang harus diletakkan? Ada di ayat 15. Dan di ayat 16, untuk siapakah perbuatan baik yang kita lakukan? Kadang kita merasa hidup terlalu biasa untuk berdampak. Mungkin kita berpikir bahwa peran kita hanyalah seorang ibu rumah tangga, atau hanya seorang wanita pekerja, atau karyawan biasa. Tidak ada yang spesial, bukan public figure yang selalu menjadi pusat perhatian. Yesus sendiri yang berkata bahwa kita adalah terang dunia. Dia tidak berkata bahwa kamu akan menjadi terang dunia. Artinya kita dengan seluruh keberadaannya adalah terang. Terang bukan bicara tentang sekedar kita yang terlihat, tetapi tentang Kristus yang terlihat lewat cara hidup kita yang mencerminkan kasih, kesetiaan, pengampunan, dan sukacita dalam segala keadaan, termasuk dalam kesulitan. Terang justru akan terlihat saat keadaan sekitar gelap. Saat yang lain mulai goyah, mau menyerah, kita tetap berdiri, berjalan dalam pengharapan penuh kepada Tuhan. Sobat WB yang terkasih, terang itu pasti terlihat. Terang tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Ketika kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan, baik dalam perkataan, sikap maupun tindakan, itu pasti akan terlihat. Biarkan orang melihat perbuatan baik kita. Jangan sembunyikan terang Kristus yang ada di dalam dirimu, supaya mereka memuliakan Bapa di sorga dan bukan memuliakan kita. Semuanya adalah dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya Dia yang layak menerimanya. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan ini kepada kelompok pemuritan kita atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa kami adalah terang dunia. Biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami katakan, kami perbuat, kami pikirkan semuanya
mencerminkan terang dunia, dan biarlah terang kami ini bisa berdampak buat orang-orang di sekeliling kami. Jadikanlah kami terang-Mu yang bisa bercahaya dan memberikan berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, di dalam keluarga kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan akan menjadi terang yang membawa orang kepadanya.